Coba deh Anda bayangkan ini. Anda seorang guru, terus tiba-tiba dipecat karena dituduh korupsi. Lalu nasib Anda ditentukan jam 2 pagi di bandara, langsung sama presiden. Wah, ini kedengarannya kayak plot film ya, tapi ini nyata. Ini yang dialami Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal, dua guru di Luwu Utara. Nah, sekarang kita coba kupas tuntas ceritanya, sumber kita dari tribuntimur.com, untuk lihat gimana sih kasus ini bisa sampai ke level tertinggi. Jadi, akarnya itu sebetulnya ada di tuduhan pungutan liar, pungli. Kedua guru ini memang ikut mengumpulkan iuran bulanan, Rp20.000 dari siswa. Oke. Tapi yang menarik, sumber ini jelasin kalau uang itu bukan buat kantong pribadi loh. Itu hasil kesepakatan komite sekolah dengan orang tua murid. Oh, ada kesepakatan ya? Betul, tujuannya buat bayar gaji 10 guru honorer yang sudah 10 bulan belum dibayar. Yap. Poin soal sukarela ini penting, karena disitulah ironinya kan. Niatnya mau bantu, tapi secara prosedur tetap dianggap salah. Iya. Katanya iurannya sukarela, yang nggak mampu dibebaskan, tapi kasusnya tetap jalan terus sampai Mahkamah Agung. Ujung-ujungnya PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi paling berat itu. Berat sekali, artinya kan mereka hilang pekerjaan dan semua hak kepegawaiannya. Nah, dari sinilah kasusnya meledak. Ada curhatan anak mereka yang viral, sampai muncul seruan no viral, no justice di mana-mana. Betul. Tekanan publiknya itu masif sekali. Ditambah lagi advokasi dari banyak pihak, termasuk DPRD Sulsel, akhirnya kasus ini sampai ke level nasional. Puncaknya, ya pertemuan di Bandara Halim Perdana Kusuma itu, Kamis dini hari, 13 November 2025. Pertemuan jam 2 pagi itu ya? Iya, Presiden Prabowo baru banget mendarat dari Australia. Di sanalah beliau ambil keputusan krusial itu, memberikan rehabilitasi penuh untuk keduanya. Tunggu. Ada satu kata yang menarik di situ. Rehabilitasi. Kenapa bukan katakanlah grasi atau pengampunan? Ini cuma beda istilah atau maknanya signifikan? Oh, ini bedanya fundamental sekali. Beda banget. Kalau grasi, itu kan pengampunan. Artinya Anda diampuni, tapi status bersalahnya tetap melekat. Oke, jadi kesalahannya diakui ada. Tepat. Nah, sedangkan rehabilitasi itu membatalkan status bersalahnya. Nama mereka bersih total. Sepertinya Presiden melihat ini bukan kasus korupsi, tapi lebih ke kesalahan administratif. Contohnya? Misalnya, guru yang seharusnya tidak rangkap jabatan di komite sekolah. Jadi ini kemenangan moral penuh buat mereka. Paham. Jadi dengan nama baik mereka pulih, masalahnya selesai dong? Atau ini justru membuka kotak Pandora yang lebih besar lagi soal nasib guru honorer? Nah, itu dia poin utamanya. Justru ini membuka masalah yang lebih besar. Prof. Aris Munandar dari Dewan Pendidikan Sulsel menyebut ini pemantik. Pemantik ya? Iya, karena akar masalahnya kan gaji guru honorer yang nggak terbayar. Itu yang memaksa sekolah cari solusi darurat kayak gini. Jadi ini bukan lagi soal dua orang guru, tapi soal sistem. Sistem penggajian guru honorer yang harus segera dibenahi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, sebuah cerita yang berawal dari iuran Rp20.000 jadi viral, didorong advokasi yang kuat, sampai butuh intervensi langsung dari presiden, hanya untuk mengembalikan kehormatan dua orang guru. Ini benar-benar menunjukkan betapa rumitnya saat aturan hukum berbenturan dengan rasa kemanusiaan. Kisah ini memang berakhir baik ya untuk Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal. Tapi ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Kasus mereka bisa selesai karena viral dan sampai ke telinga presiden. Lalu, bagaimana dengan nasib ribuan guru honorer lain yang mungkin terjebak dalam situasi serupa, tapi cerita mereka tidak pernah terdengar oleh siapapun? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.